Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya teman-teman dan selamat siang kepada dosen pengampu kita Ibu Ri Ajeng Kristiana MPD. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi Candida albicans. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 2 dan saya akan mewakilkan untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman dari. Oke, yang pertama ada Ofrensa saya sendiri dengan NPM tertera, ada Muhammad Lutfi Abdul Rahman dengan NPM tertera, ada Asabul Jana dengan NPM tertera, ada Muhammad Fikri dengan NPM tertera, ada Putri Aulia Rahma dengan NPM tertera, ada Lilis Wulandari dengan NPM tertera, dan Herawati Yuliana dengan NPM tertera. Baik, kita akan masuk ke slide pertama. Boleh digeser Mas Lutfi. Oke, baik. Untuk materi Candida albicans. Struktur Candida albicans terdiri dari dinding sel, sitoplasma nukleus, membran Golgi, dan endoplasmik retikuler. Dinding sel terdiri dari beberapa jenis lapis dan dibentuk oleh monoprotein, glukan, dan glukan chitin. Candida albicans dapat tumbuh pada media yang mengandung sumber karbon. Misalnya, glukosa dan nitrogen biasanya digunakan amonium atau nitrat, kadang-kadang memerlukan biotin juga. Dan ini ada gambarnya ya, boleh dilihat. Oke, next, selanjutnya. Oke, Candida albicans adalah spesies jamur ya. Jadi Candida albicans itu adalah salah satu spesies jamur patogen dari golongan Deuteromycota ya. Nah, apa sih Deuteromycota ini? Nah, jamur Deuteromycota itu adalah jamur atau fungi yang imperfecti ya, artinya tidak sempurna. Karena kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena jamur ini belum terdeteksi nih atau belum diamati. Reproduksi seksualnya seperti apa gitu. Jadi belum ada survei yang mengatakan bahwa seperti apa sih jamur Deuteromycota ini mempunyai reproduksi seksualnya gitu. Nah, jamur ini tuh yang berbentuk sel seragi lonjong. Sel ragi lonjong terus bertunas, berukuran 2 sampai 3 kali 4 sampai 6 nano yang menghasilkan pseudomycelium baik dalam biakan maupun dalam jaringan dan eksudat. Nah, untuk pseudomycelium ini apa? Nah, pseudomycelium ini adalah sel-sel tunas kamir yang memanjang dan tidak melepaskan diri dari sel induknya. Boleh next, Mas Lutfi. Nah, baik. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Hera, boleh? Oke, Ofren, terima kasih. Oke, di slide keempat ini ada gambar jamur. Ini pertumbuhan jamur ditandai dengan pertumbuhan ragi yang berbentuk oval atau sebagai elemen filamen hifa atau pseudohifa, yaitu sel ragi yang memanjang. Dan suatu massa filamen hifa disebut miselium. Spesies ini tumbuh pada temperatur 20-40 derajat Celcius. Slide selanjutnya. Oke, yang slide kelima itu kedudukan dalam nomenklatur menurut Romas 1978 adalah divisinya itu ada Euricopita, kelasnya Deuteromycetes, ordonya ada Cryptococcaceae, familinya ada Candidoidea, genusnya Candida, spesiesnya Candida albicans. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lilis. Baik, Candida albicans mempunyai 3 bentuk morfologi, yaitu yes like cell, terlihat sebagai kumpulan sel berbentuk bulat atau oval dengan variasi ukuran lebar 2-8 nano dan panjang 3-4 nano, diameter 1,5 sampai 5 nano. Sel-sel tersebut dapat membentuk blastospora. Bentuk yang kedua yaitu pseudohifa. Karena blastospora tidak lepas dan terus membentuk tunas baru.
Bentuk yang ketiga yaitu Chlamydospora. Dinding sel bulat dengan diameter 8 sampai 12 nano. Chlamydosporium kurang nutrien seperti cornmeal agar. Slide selanjutnya. Nah, berikut adalah bentuk dari Candida albicans yang termasuk yeast-like cell seperti gambar yang ditampilkan ya. Next. Nah, kalau yang seperti ini bentuk pseudohiva. Next. Dan ini bentuk blastosporanya. Next. Dan ini bentuk Chlamydospora. Oke, baik. Terima kasih Kak Lili. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Aulia Rahma. Baik, pada media kultur spesies Candida albicans terbentuk halus berwarna putih krem, berkilau, mempunyai bau seperti ragi. Spesies Candida dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik pertumbuhan, asimilasi, karbohidrat, reaksi fermentasi, dan karakteristik isolat dalam 2-4 hari. Spesies Candida albicans ada 2, yaitu manusia dan hewan. Spesies Candida albicans manusia yaitu penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans. Dapat dibagi atas Candida selaput lendir, Candida cutis, Candida sistematik, dan reaksi ID atau kandidit. Candidas rongga mulut, Candidas pseudomembran akut atau oralus, Candidas atrof kronis atau dentur stomatitis dan antibiotik sormot, dan Candidas hiperplastik kronis atau leukoplakia candida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, manusia yaitu penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans dapat dibagi atas Candidiasis selaput lendir, Candidiasis cutis, Candidiasis sistematik, dan reaksi ID atau candidit. Candidiasis rongga mulut. Candidiasis adalah suatu infeksi jamur yang disebabkan oleh Candida. Candida merupakan mikroflora normal pada rongga mulut. Mikroorganisme ini mencapai 40-60% dari populasi. Candida albicans hidup banyak di bagian tubuh sebagai flora normal. Namun, ketika terjadi ketidakseimbangan, seperti ketika keseimbangan hormonal berubah, Candida albicans dapat berkembang biak, mengakibatkan infeksi mukosa atau kulit yang disebut candidiasis. Candidiasis pseudomembran akut atau oratrus, yaitu suatu infeksi oportunistik yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan dari jamur Candida albicans superficial. Pseudomembran tersebut terdiri atas kumpulan hifa dan sel ragi, sel radang, bakteri, sel epitel, debris makanan, dan jaringan nekrotik. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Kemudian Candida albicans yang ada pada manusia selanjutnya adalah Candidiasis atrophi.
Faktor predisposisi terjadinya kandidiasis tipe ini adalah trauma kronis, sehingga menyebabkan invasi jamur ke dalam jaringan dan penggunaan geligi tiruan tersebut menyebabkan akan bertambahnya mukus dan serum, akan tetapi berkurangnya pasikel saliva. Nah, di samping adalah jamur Candida yang menginfeksi rongga mulut, ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Kemudian ada kandidiasis hiperplastik atau Leukoplakia candida. Kronis hiperplastik kandidiasis disebut juga kandidiasis Leukoplakia. Lesinya berupa plak putih yang tidak dapat dikerok. Jadi ini lebih nempel. Gambaran ini mirip dengan Leukoplakia tipe homogen. Keadaan ini terjadi diduga akibat invasi meselium ke lapisan yang lebih dalam pada mukosa rongga mulut, sehingga dapat berproliferasi sebagai respon jaringan inangnya. Jadi ini lebih dalam lagi akar dari si jamurnya. Untuk selanjutnya pada hewan, ini adalah infeksi jamur Candida pada hewan. Ada 3 strain yang paling umum banyak ditemukan. Yang pertama ada strain VE175, yaitu isolat kornea yang telah digunakan untuk menginduksi keratomikosis eksperimental pada kelinci. Yang kedua ada strain B311, kalau dalam American Type Culture Collection-nya namanya 32354. Isolat yang sangat ganas pada tikus ketika disuntikan dan yang menyebabkan penyakit mata pada tikus setelah inokulasi kornea. Kemudian ada strain SC5314 yang menyebabkan penyakit kornea pada kelinci. Nah, ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans pada mata kelinci. Terlihat bahwa di sini terdapat selaput putih, yaitu adalah tumbuhnya jamur dari Candida albicans sendiri. Kemudian yang kedua adalah strain B311 yang menginfeksi mata tikus, ini tikus merah. Terlihat pada gambar B dan C, yang pada mata normal ada yang D, jadi dia ada bercak-bercak putih yang terus menyebar, nanti lama-kelamaan akan mengalami kebutaan, bahkan sampai tikus itu mengalami kematian karena terus menempel pada inangnya. Kemudian yang terakhir ada strain VE175 yang infeksi pada sama, ini mata kelinci. Ini hampir sama, cuman ini lebih cepat perkembangbiakannya atau penyebaran jamurnya terhadap mata. Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi. Sekian dari kelompok 2 yang dapat kami jelaskan tentang materi Candida albicans. Untuk kurang lebih kata-kata mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri presentasi kita, dan terima kasih kepada Bu Riajeng selaku dosen pengampu dari mikrobiologi. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mewakilkan teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih dan selamat sore.